Sebagian besar topik tentang alien reptilian telah menjadi teori konspirasi paling klasik di dunia. Dugaan bentuk kehidupan asing ini tidak hanya lebih dulu menginjakkan kakinya di bumi sebelum manusia, tapi juga masih terkait erat dengan kita hingga saat ini. Bahkan Discovery Channel pernah melaporkan bahwa ras alien reptilian ini telah menguasai bumi selama ribuan tahun, dan penerus keluarga kerajaan Inggris dan dinasti Amerika dalam masyarakat saat ini semuanya adalah keturunan reptilian. Kelompok mereka menempati posisi penting di lembaga perbankan dan keuangan di Amerika Serikat. Serangkaian kisah legendaris ini bahkan tidak akan mampu diceritakan sampai tuntas, saking panjang dan kaitannya sangat luasnya. Dalam konten video hari ini, tim Mata Ketiga hanya mengutip cuplikan dari legenda urban klasik tentang dunia reptilian di bawah tanah di Los Angeles pada tahun 1943. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini, kita akan bercerita lagi tentang bentuk kehidupan lain di alam semesta. Ceritanya berawal dari sebuah peta harta karun yang dimuat di halaman kedua Los Angeles Times pada 29 Januari 1934. Ini berasal dari bencana 5.000 tahun yang lalu dalam legenda suku Hopi Indian kuno, menceritakan sepenggal kisah legendaris dunia bawah tanah yang penuh dengan harta karun. Adalah legenda urban yang terkenal asal-usul reptilian. Adapun mengenai asal-usul peta harta karun ini, kita kilas balik sejenak ke tahun 1846. Ketika itu, Commodore Robert Phil Stockton dari Angkatan Laut AS memimpin Angkatan Laut AS mendarat di Los Angeles. Dia memimpin sebuah tim untuk merebut dataran tinggi kecil di pusat kota Los Angeles dan segera membangun benteng pertahanan. 20 hari kemudian, pasukan Meksiko tiba-tiba datang menyerbu dan mengepung Los Angeles. Pasukan AS menggunakan benteng bukit yang baru dibangun ini sebagai titik tumpu untuk melakukan serangan balik dengan seluruh kekuatan mereka. Inilah sejarah perang Amerika-Meksiko. Benteng bukit ini adalah Fort Moore, terletak di persimpangan Hollywood Freeway dan Broadway saat ini. Sekarang hanya tersisa sebuah monumen yang menjulang tinggi di sini. Selama perang ini, Brigadir Jenderal Robert mencatat sepenggal kalimat dalam catatan pertempurannya. Orang-orang kami menemukan beberapa terowongan misterius di bawah Fort Moore, seperti benteng yang telah disiapkan Tuhan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Ini pertama kalinya terowongan bawah tanah di Los Angeles muncul dalam catatan sejarah. 23 tahun kemudian, atau pada tahun 1869 ketika itu, arteri kereta api pertama yang melintasi pantai timur dan barat Amerika itu pun terhubung. Pekerja Tiongkok yang tak terhitung jumlahnya datang ke Los Angeles. Mereka menyelesaikan stasiun kereta terakhir di arteri ini di pusat kota Los Angeles. Kemudian, Chinatown pun didirikan di sini dan menetap di Los Angeles. Pada saat yang sama, sebuah legenda menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat Tionghoa saat itu. Ketika mereka membangun stasiun Los Angeles, mereka menemukan pintu masuk terowongan yang tidak diketahui. Beberapa orang masuk ke terowongan, tapi mereka tidak pernah kembali lagi. Di kedalaman sana tersebar terowongan tak dikenal. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa seluruh bawah tanah Los Angeles kosong. Lantas, siapa yang menggali terowongan-terowongan ini? Ini adalah kedua kalinya terowongan di bawah tanah Los Angeles muncul dalam catatan sejarah. Pada tahun 1933, depresi besar melanda Amerika Serikat. Banyak orang di Los Angeles yang kehilangan pekerjaan. Di antaranya adalah seorang insinyur pertambangan muda bernama George Warren Shovell. Saat itu, Los Angeles bukan lagi kota yang penuh dengan emas. Namun George tetap yakin bahwa ia bisa menemukan emas di sini. Karena dia menemukan semacam perangkat radio yang diklaimnya dapat mendeteksi emas dan sumber daya berharga lainnya di kedalaman bawah tanah. Ia mengatakan bahwa prinsip penemuan ini berasal dari teorinya sendiri yang berhubungan dengan resonansi frekuensi bumi. Namun ia tidak merancang mesin tersebut melalui perhitungan teoritis yang rumit, tetapi melihat frekuensi bumi, sehingga dengan demikian merancang cara untuk menangkap frekuensi bumi. Lagi-lagi,
Ini adalah manusia setengah dewa lainnya yang sejaman dengan Nikola Tesla dan Edward Leeds Cullen. Mereka adalah orang-orang yang melihat frekuensi bumi pada saat itu. Mengapa George yakin dia bisa menggali emas dari bawah tanah Los Angeles? Karena instrumennya menunjukkan kepadanya Los Angeles bawah tanah, dan ada sejumlah besar emas yang tersembunyi di bawah tanah Los Angeles ini. Suatu hari ketika George sedang berada di pusat kota Los Angeles, instrumennya menunjukkan kepadanya sebuah pola seperti terowongan yang mengarah dari tempat yang sekarang menjadi perpustakaan Los Angeles ke Gunung Washington di timur laut, kemudian sampai ke Pasadena di sebelah Los Angeles. Jadi dia menghabiskan puluhan hari berikutnya untuk menggambar peta dan mendapatkan hak ciptanya. Dia menemukan bahwa peta itu tampak seperti labirin bawah tanah yang dirancang dengan cermat. Ada ruangan-ruangan besar di berbagai titik labirin, dan ruangan serta lorong itu sepertinya dipenuhi dengan emas. George juga menemukan bahwa terowongan-terowongan ini juga merambat hingga ke dasar Teluk Santa Monica, lebih dari 25 km di barat daya. Dengan kata lain, bawah tanah Los Angeles ini bahkan terhubung dengan Samudra Pasifik. Selama penelitian George, dia ditemui seorang kepala suku Indian kuno bernama Little Greenleaf. Little Greenleaf mengaku berasal dari suku Hopi. Ia ingin memberitahu George tentang rahasia bawah tanah Los Angeles dan menghimbau George berhenti menyelidiki rahasia tersebut. Jadi, dari sinilah untuk pertama kalinya Little Greenleaf menceritakan sebuah kisah tentang reptilian dari legenda suku Hopi kepada masyarakat modern. Little Greenleaf mengatakan bahwa sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu, hujan meteor besar menghantam pantai barat Amerika Serikat dalam radius hingga ratusan kilometer. Kawah meteor di Winslow, Arizona Utara merupakan salah satu pecahan puing yang jatuh dari angkasa saat itu. Dalam bencana ini, ribuan orang tewas dan banyak lahan pertanian, rumah, serta hutan yang hancur. Suku Indian yang beruntung selamat di pantai barat saat itu berkumpul mengadakan pertemuan hingga akhirnya mereka membuat keputusan untuk mencari perlindungan di bawah tanah lagi. Dan kali ini mereka menerima perlindungan dari manusia ular atau ras reptil semi-humanoid bawah tanah. Dalam legenda suku Hopi, manusia ular bawah tanah merupakan ras yang bertentangan dengan Earthmen atau manusia semut. Earthmen adalah utusan dewa untuk membantu masyarakat suku Hopi. Setiap saat terjadi bencana yang menghancurkan dunia, masyarakat suku Hopi akan mendapat petunjuk dewa untuk berlindung di dunia bawah tanah manusia semut. Sementara manusia ular atau reptilian merupakan ras di dunia bawah tanah yang bertentangan dengan dewa dan manusia semut. Namun ras reptilian juga terkadang akan meminta bantuan beberapa orang Indian, membujuk dan menyesatkan mereka agar berpaling dari dewa-dewa mereka. Selama bencana ini, puluhan suku Indian memasuki kota bawah tanah reptilian dari Los Angeles. Mungkin totalnya berjumlah beberapa ribu orang. Mereka tinggal di bawah tanah bersama dengan reptilian. Little Greenleaf kemudian memberitahu George apa yang ditemukan George merupakan kota bawah tanah tempat orang Indian berlindung adalah kota bawah tanah reptilian. Banyak sekali ruang bawah tanah seperti itu di seluruh pulau penyu, baik itu milik Earthmen atau reptilian. Ini hanyalah salah satunya yang paling sederhana dan paling jahat. Reptilian membuat suku-suku Indian ini harus berkorban dengan menjadi budak mereka di bawah tanah dan mengumpulkan emas. Selain itu, menurut kepala suku Indian kuno Little Greenleaf, George juga mengetahui poin-poin penting seperti berikut. 1. Kota bawah tanah ini adalah salah satu dari 5 kota di pesisir Pasifik. 2. Kota bawah tanah digali oleh reptilian dengan menggunakan bahan kimia, bukan dengan peralatan fisik konvensional. 3. Karena kota bawah tanah terhubung dengan Samudra Pasifik, jadi air pasang masuk dan keluar terowongan setiap hari, memaksa udara masuk dan keluar terowongan dari ventilasi, sehingga memberikan ventilasi untuk seluruh kota bawah tanah. 4. Kota bawah tanah ini dapat menampung lebih dari 1.000 keluarga. 5. Makanan dan obat-obatan di kota bawah tanah terbatas dan terutama digunakan untuk menjamin kehidupan reptilian. Orang-orang Indian yang memasuki kota bawah tanah belakangan kemudian mati di kota bawah tanah. 6. Hancurnya kota bawah tanah ini disebabkan bahan kimia milik reptilian bocor, gas beracun dan kebakaran, menewaskan semua orang-orang Indian dan reptilian yang ada di dalamnya. Hanya beberapa orang yang beruntung selamat kemudian kembali ke suku Indian.
7. Sarang sebenarnya dari reptilian berada lebih dalam di bawah tanah, tetapi mereka tidak pernah kembali untuk mengambil emas di kota bawah tanah ini karena emas-emas ini terkontaminasi, dikutuk dan merupakan umpan. 8. George harus menghentikan pekerjaannya. Menggali emas ini berarti penduduk Los Angeles akan disihir lagi oleh reptilian jahat. Kisah yang terjadi selanjutnya menunjukkan bahwa George jelas-jelas mengabaikan peringatan dari kepala suku Little Greenleaf, tetapi menganggap cerita Little Greenleaf sebagai bukti penting untuk memperkaya ceritanya sendiri. Berdasarkan petanya, George mengunci ruangan terbesar di kota bawah tanah, sebuah ruangan yang mungkin berisi emas paling banyak, di atas North Mountain Street, nomor 518. Lokasi ini adalah lokasi Fort Moore selama Perang Meksiko-Amerika. Kemudian, George menemui dua mitranya, Rex McCreary dan Ray Martin. Ketiganya menyusun kisah Little Greenleaf, legenda Tionghoa di Los Angeles, bahwa catatan militer Brigadir Jenderal Robert serta hasil pendeteksian mesinnya sendiri dijual ceritanya ke pemerintah Los Angeles. Ada emas di bawah tanah di Los Angeles yang mereka butuhkan hanyalah izin pengeboran dari pemerintah Los Angeles, dan mereka memperkirakan bisa menemukan emas di kedalaman 50 hingga 1000 kaki di bawah tanah. Pemberi lisensi akan menanggung semua biaya, sedangkan pemerintah Los Angeles akan menerima 50% dari seluruh harta karun yang ditemukan. Jadi, pada tanggal 27 Maret 1933, pemerintah Los Angeles menandatangani kontrak dengan mereka, namun hanya mengizinkan mereka menggali lubang sedalam 50 kaki untuk mencegah keruntuhan. Konon, pemerintah Los Angeles segera melihat hasilnya, maka pada 10 April, kontrak diperbarui dan pembatasan kedalaman penggalian sumur dicabut. Pada akhir November 1933, lubang terdalam telah digali hingga kedalaman 200 kaki, dan George memutuskan untuk menggali hingga kedalaman 1000 kaki jika perlu, karena mesinnya menunjukkan bahwa pada kedalaman tersebut setidaknya ada 16 titik dipenuhi dengan emas. Pada tanggal 29 Januari 1934, cerita di atas pun untuk kali pertamanya diterbitkan di Los Angeles Times, yaitu peta harta karun di awal video di atas. Saat itu, 5 lubang terdalam yang digali George telah mencapai kedalaman 250 kaki. Dikatakan bahwa antara tahun 1933 dan 1934, George menemukan beberapa bongkahan emas yang membentuk batangan emas berukuran 4 kaki dan 14 inci persegi. Jika benar, batangan emas ini setara dengan kurang lebih dari 3 ton emas. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa emas seberat 3 ton ini bukanlah emas biasa, melainkan sebuah buku catatan emas, karena di dalamnya terdapat beberapa konten grafis yang berkaitan dengan asal-usul manusia, bangsa Maya, Aztec, serta sejarah dan budaya suku Indian, serta dunia bawah tanah. Namun keberadaan buku catatan emas hilang entah kemana. Beberapa orang mengatakan bahwa buku tersebut telah diubah menjadi emas batangan oleh pemerintah Los Angeles dan George untuk memudahkan pengukuran dan penyimpanan. Konten yang dibuat di Los Angeles Times dan berbagai legenda yang disebarkan oleh tim George jelas menjadi satu-satunya stimulan yang menginspirasi orang-orang di era depresi hebat. Beberapa penduduk setempat dipekerjakan untuk bergabung dengan tim penggalian George dan meninggalkan foto-foto mereka saat kerja. Selanjutnya kemudian, setiap hari selalu ada pemberitaan tentang reptilian, kota bawah tanah Los Angeles, dan harta karun George. Semua perhatian media terfokus pada pencarian kota bawah tanah Los Angeles. Ketika orang-orang membicarakan tentang harta karun George, dan saat semua orang mendiskusikan apakah manusia akan bertemu dengan reptilian, pada tanggal 5 Maret 1934, semua lubang galian telah terisi. Kontrak pemerintah Los Angeles dengan George pun dibatalkan, dan pemerintah mengumumkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang diserahkan ke pemerintah Los Angeles. Proyek ini pun dihentikan secara permanen karena ditemukan intrusi air tanah selama proses penggalian. Jika intrusi ini serius, dapat menyebabkan penurunan permukaan tanah Los Angeles secara besar-besaran. Mengingat keselamatan perkotaan, proyek ini harus dihentikan. Dari awal hingga akhir proyek ini, tidak ada penemuan substansial apapun. Jelas, pernyataan pemerintah terkait tidak dapat dipertimbangkan. Gedung-gedung pencakar langit, sistem kereta bawah tanah, dan sistem drainase yang akan dibangun di Los Angeles di masa depan. Proyek mana yang tidak akan menggali lebih dalam dari yang dilakukan George sebelumnya? Mengapa proyek-proyek ini tidak menyebabkan penurunan permukaan tanah Los Angeles?
Dan mengapa proyek ini tidak pernah lagi menemukan apa yang disebut labirin reptilian? Mungkin semua ini telah menjadi rahasia besar pemerintah AS. Atau mungkin juga semua ini hanyalah legenda yang digaungkan untuk meningkatkan kepercayaan publik pada masa depresi besar. Namun hingga saat ini, masyarakat Amerika sepertinya lebih mempercayai cerita ini dan percaya akan keberadaan reptilian. Menurut data jajak pendapat kebijakan publik AS tahun 2013, 4% atau plus minus 2,8% pemilih terdaftar percaya bahwa pemerintah AS dikendalikan oleh reptilian. Mungkinkah sebagaimana yang dikatakan kepala suku Little Greenleaf, bahwa ketika George menemukan emas di bawah tanah di Los Angeles, dia juga membiarkan pemerintah AS menyantap umpan dari reptilian, dan sejak itu reptilian secara bertahap mengendalikan pemerintah AS. Reptilian telah berubah dari legenda menjadi kenyataan, dan ini sepenuhnya bukannya tidak berdasar, karena 54 tahun kemudian, pada tahun 1988, penampakan reptilian pertama terjadi di Amerika Serikat. Polisi setempat menemukan banyak bukti di lapangan, dan peristiwa ini kembali mendorong legenda reptilian ke puncak klimaks. Legenda terkait menjadi semakin realistis. Lalu, bagaimana sebenarnya penampakan dan perkembangan selanjutnya atas kejadian ini? Terkait ini, kami tim Mata Ketiga akan membuktikan videonya di lain kesempatan. Seiring berlalunya waktu, legenda tentang reptilian di Los Angeles pun telah lama terlupakan seperti sisa-sisa mimpi dini hari. Kini cerita tentangnya paling banyak muncul di novel fantasi, game, penjelajah kota, atau orang-orang yang berpikir liar. Adapun mengenai kapan kota bawah tanah Los Angeles dan legendanya yang misterius serta tidak diketahui ini akan terkonfirmasi, itu adalah perjalanan yang masih panjang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.